Ini perlu kita belajar dari para sahabat. Ini gimana mereka walau kondisi begitu, tapi risalah Islam itu go gitu. Walaupun yang mendakwa orang Aceh, tapi kepentingan orang Aceh jangan macam-macam. Ya, Ban. Ini bisa nggak kita belajar daripada para sahabat itu? Ini lo punya iman, lo punya kuasa. Kita dalam sejarah Muslim gitu, umat Islam itu singgungan-singgungan kekuasaan lah. Irisan-irisan kekuasaan itu memang rada-rada gelap gitu. Nah, bayangkan saja beberapa waktu atau beberapa dekade pasca meninggalnya Nabi Muhammad atau wafatnya Rasulullah itu bukan hanya setingkat krisis secara materi Ustadz gitu, tapi krisis juga sampai pertumpahan darah, sampai saling bunuh, bahkan pembunuhan itu di tingkat keluarga gitu. Nah, apalagi di momentum Muharram gitu, kita mungkin bisa mengingat kembali bagaimana cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Imam Hussein meninggal di Karbala. Itu juga satu bentuk kezaliman atau satu bentuk irisan-irisan dalam dunia katakanlah politik muslim lah. Saya tidak mau menggunakan politik Islam gitu kan. Kalau menggunakan politik Islam, waduh jelek banget nih Islam kan gitu. Nah, kami di kalangan anak muda ini melihat fenomena sekarang Ustadz juga dalam konteks ke-Indonesiaan atau dalam konteks keacehan itu juga kami merasakan hal tersebut. Ya. Katakanlah ada gelombang-gelombang agamawan yang mulai terjun ke dalam politik gitu kan. Ya mungkin gelombang-gelombang agamawan menggunakan materi, tapi ya materi imannya sebagai materi gitu. Gitu bagaimana tanggapannya Ustadz? Karena dalam bisa kita prediksi bahwa dalam 10 tahun ke depan apa yang terjadi di Indonesia atau dalam konteks kecil di Aceh itu akan lebih akan lebih kacau lagi tingkat masyarakatnya. Ini mungkin kita tidak merasa, ini kan baru bulan Juli kan. Tapi kalau udah mendekati Agustus atau mendekati bulan Jua 2024, itu goncangan menggunakan slide-slide keimanan itu sudah di konteks mimbar-mimbar masjid ya. Dari Jumat ke Jumat, dari kajian ke kajian kan, dari kultum subuh ke kultum asar. Itu saling digunakan. Nah, maka dalam apa yang harus dilakukan kami sebagai anak muda Ustadz, referensinya hari ini melihat juga kalau kita melihat sejarah seperti yang Ustadz Edge tadi kita lihat sejarah kembali ke iman. Juga para sahabat Rasulullah katakanlah seperti Ibnu Zubair, beliau disalib di Mekah. Waduh, itu juga jadi hal yang sangat kita melihat sejarah juga kelam. Kalau kita lihat ke depan bisa jadi lebih kelam lagi kan gitu. Nah, demikian saya Ustadz. Baik, terima kasih. Ya baik. Terima kasih. Pertama dari Faras tadi, bagus sekali tadi masukan dari Faras bahwa ya kita lihat ada setelah masa khilafah yang 4 itu, bahkan di akhir masa khilafah belum selesai lagi khilafah yang 4, masa Utsman bin Affan itu sendiri sudah mulai fitnah muncul ya, bahkan beliau meninggal terbunuh ya. Umar bin Khattab meninggal terbunuh begitu ya. Terus sampai akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Kalau kita katakan Hussein cucu Nabi, ya kenapa engkau katakan Hussein aja? Umar bin Khattab itu ditusuk. Kenapa? Wah, cuma karena itu cucu Nabi, lain lagi ceritanya kan? Ya, tapi kita lihat bahkan menantu Nabi juga meninggal dibunuh rame-rame. Ya, gimana itu? Ya, itu pure kalau kita katakan permasalahan masalah kekuasaan di situ. Nah, jadi kita melihat bahwa Rasulullah SAW ketika beliau wafat telah mampu mengajarkan kepada orang Arab, kalau boleh kita katakan orang Arab pada saat itu, ya, adalah sebuah model kekuasaan yang lebih canggih dari masanya. Jadi model sebuah kekuasaan yang terbangun, terwujud dan berhasil dipraktekkan di lingkungan yang pada saat itu belum secanggih itu secara pemikiran. Tapi telah berhasil dipraktekkan itu. Makanya ada sebahagian para sejarawan mengatakan bahwa model sistem perpolitikan yang dibangun oleh Nabi sampai dibuat oleh Abu Bakar dan Umar itu memang lebih canggih daripada masanya. Sehingga akhirnya secara alami lambat laun terjadi yang seperti itu karena apa? Sedang mencari pola bagaimana mereka mampu menerima pada saat Islam semakin meluas. Kan Islam semakin meluas. Kalau seandainya Islam hanya sekedar di Madinah ataupun di Jazirah Arab, mungkin itu mudah diterima, masih stabil dia. Tapi kan berkuasa sampai Persia, ya,
masuk kemudian bangsa-bangsa lain ke dalam itu yang mereka melihat seperti ibaratkan syok, kok bisa begitu ya. Khalifah jalan gitu nggak ada yang jaga gitu. Sedangkan raja-raja yang lain itu otoriter semua, mereka nggak pernah melihat gitu. Jadi adanya terjadi persinggungan-persinggungan itu karena sedang melihat bagaimana pola politik Islam yang telah berhasil ini bisa diterima di secara meluas. Terjadilah yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kami jawab adalah, kalaulah kita katakan para sahabat pada saat itu terjadi fitnah seperti itu, ada para sahabat yang memang masuk di dalamnya sebelah kanan, sebelah kiri. Ada sahabat juga yang mereka tengah-tengah, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Pertanyaan kita lihat, walaupun fitnah besar itu terjadi, bahkan ada cucu Nabi yang wafat gara-gara itu, sahabat lain juga banyak yang wafat gara-gara itu. Apakah Islam mundur pada saat itu sehingga Islam nggak mampu dibawa ataupun dikenal dunia pada saat itu, surut ke belakang jauh ya? Atau risalah Islam terus berjalan juga? Yang ini terjadi tapi risalah Islam terus lestari gitu. Ini yang para sahabat berhasil loh. Walaupun masalah dengan mereka terjadi, tapi risalah Islam, masalah dengan muslim mereka, kawan-kawan, kerabat, orang-orang sekeliling mereka, tapi risalah Islam jalan terus. Ini yang kita tidak inginkan ke depan. Nyo kita nyo sama-sama Aceh tam kap-kap itu hana topike untuk Aceh ukele, gara-gara dalam kap-kap dari Groro tu. Ini perlu kita belajar dari para sahabat. Ini gimana mereka walau kondisi begitu, tapi risalah Islam itu go gitu. Walaupun yang mendakwa orang Aceh, tapi kepentingan orang Aceh jangan macam-macam. Ya, Ban. Ini bisa nggak kita belajar daripada para sahabat itu? Nah, ya ibaratkan mak kita lah, maaf cakap gitu ya. Ayah dengan ibu kita mungkin nggak ini, tapi bicara masalah anak tetap, nyoba anak tetap. Jadi anaknya tetap ini, walaupun mereka kurang ini. Nah itu yang kita dapatkan di kalangan para sahabat dulu. Itu mungkin pembelajaran yang kita ambil. Lalu kemudian, ya nanti Ustadz akan ada masuk tengku-tengku yang akan ada partai ulama yang akan masuk. Secara nasional kita katakan, kita jawab bahwa sah saja siapa saja untuk membuat sebuah kekuatan politik dengan aliran yang berbeda, itu sah. Apalagi pada saat mungkin ketika tengku-tengku membuat sebuah partai begini, sebuah kekuatan politik baru, ya. Kalau boleh kita katakan, ada semacam, kalau boleh kita baca ya, ada semacam kekecewaan kepada kelompok-kelompok politik yang telah membangun partai kekuatan politik selama ini. Sehingga mungkin Aceh punya energi daya, energi pondok pesantren ya, yang mungkin tidak tersalurkan masa dulu, dan ini adalah energi besar mungkin bagi masyarakat Aceh, mencoba untuk memberikan sebuah solusi. Ya. Saya pikir bahwa kita selaku orang Aceh dan selaku anak-anak muda Aceh, kita menghargai itu sebagai sebuah ya, mungkin mereka ingin menawarkan sebuah solusi baru yang gagal ditawarkan oleh orang dulu. Kita membuka peluang untuk itu sebelum kita mencibir, sebelum itu terjadi gitu. Kita mengharapkan optimisme itu terjadi. Ya, bahwa energi orang Aceh nggak habis loh. Dalam kondisi mungkin nggak ada harapan yang sudah ada harapan baru. Ya. Terus Ustadz, kalau misalnya ini akan terjadi gagal dan ini tuh, disinilah kita orang Aceh harus belajar. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak akan pernah dewasa. Kita selalu mengatakan bahwa tenang mentang hitanya awak Aceh urun terlebih ada rundunya. Gaduh terlebih ada rundunya, but taputan ya. Ya. Tapi tanya ingin ayo energi Aceh yang ada apa? Salurkan. Kalau ternyata energi ini ternyata kok makin panas, bukan mendamaikan. Kita ingin belajar bagaimana menstabilkan antara energi-energi yang ada ini. Kita perlu pembelajaran itu. Di mana ada energi-energi Aceh yang masih tersembunyi, keluarkan. Mungkin nanti dari kawan-kawan muda juga pada saat mungkin mungkin 20 tahun yang akan datang, kita lihat kok energi-energi yang ada ini enggak mendamaikan juga. Muncul daripada generasi Z energi baru, mereka punya pola pikir baru. Yuk kita dengan nuansa Aceh kita, dengan latar belakang kultur Aceh kita yang mungkin kita berbeda dengan yang lain, kita tawarkan sebuah solusi baru. Ya. Kita harapkan pembelajaran itu semoga berjalan secara sehat. Kita harapkan itu. Ya.
Kita harus optimis. Siapa saja daripada energi-energi bangsa ini yang ingin menawarkan sebuah solusi kepada masyarakat. Yang penting fair dalam bermain. Ya. Kita tidak inginkan, misalkan dari kalangan tengku, dari kalangan ustadz, dari kalangan ini yang masuk ini, kita dari awal sudah mencibir. Kita harapkan bahwa Anda harus main lebih fair daripada yang lain berarti. Ya, kita akan lihat contoh. Ya, begitu.